Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 5 November 2025 Tribuners. Dan tentunya kita akan menyajikan berita terupdate dan juga terkini, baik itu datangnya dari kota maupun provinsi, kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sore hari ini Tribuners, informasi terbaru per hari ini di mana JK yang tinjau lahan proyek properti PT Haji Kala di Jalan Metro Tanjung Bunga. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Emba. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Vio. Baik, rekan Emba dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana dari kunjungan atau juga peninjauan langsung dari seorang Yusuf Kala di lahan proyek properti PT Haji Kala. Silakan. Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat dijelaskan terkait peninjauan yang dilakukan oleh Yusuf Kala di lokasi lahan proyek properti dari PT Haji Kala di dalam Metro Tanjung Bunga, tepatnya di depan Trans Studio Mall. Ini berlangsung sekitar 9 berita hadir didampingi dua anaknya, yaitu CEO Haji PT Haji Kala, Yusuf Kala, dan juga Imelda Yusuf Kala. Kehadiran JK disambut oleh beberapa petinggi dari PT Haji Kala dan juga penjaga lahan di lokasi proyek properti tersebut. Yo. Emba, bagaimana kemudian ekspresi ataupun juga sikap dari seorang Yusuf Kala saat langsung melihat kondisi lahan tersebut? Ya, saat turun dari kendaraannya, JK langsung menyapa beberapa, termasuk dari kuasa hukumnya, sembari melihat di lokasi proyek. JK juga menyapa sejumlah penjaga lahan yang menjaga lahan tersebut, dan di saat itu JK menegaskan bahwa mempertahankan hak atas harta itu adalah syahid. Jadi JK tampak memotivasi para penjaga lahan ini untuk tetap mempertahankan lahan tersebut, mengingat pada 2 atau 3 pekan sebelumnya memang terjadi insiden keributan di mana sekelompok massa sempat ingin merangsek masuk ke lokasi yang saat itu, dan per hari ini masih dalam proses penimbunan, di mana sekelompok massa ini diduga dari perusahaan lain, dan saat mereka mencoba merangsek ke dalam lokasi proyek, massa ataupun penjaga lahan dari PT Haji Kala ini bertahan dan terjadilah bentrok antar dua kelompok, hingga polisi harus turun tangan membubarkan ataupun meredam ketegangan yang ada. Iya. Rekan Emba, sejak kapan kemudian PT Haji Kala ini sudah menguasai lahan tersebut? Dari klaim Yusuf Kala, dirinya mengaku membeli lahan itu pada tahun 1993 dari ahli waris yang merupakan keluarga ataupun turunan dari Raja Goa kala itu. Saat dibeli, kata dia, belum ada permasalahan sama sekali, dan baru kali ini permasalahan. Nah, terjadi gugatan oleh salah satu perusahaan terhadap seseorang, kemudian mengklaim bahwasanya gugatan yang dimenangkan di pengadilan itu lokasi lahannya termasuk dari lahan yang ditempati PT Haji Kala saat ini membangun proyek properti. Iya, dan di hari ini apakah kemudian pada saat kunjungan atau peninjauan lahan tersebut ada kemudian diperlihatkan bukti kepemilikan dari lahan tersebut oleh PT Haji Kala?
Untuk bukti kepemilikan sudah diperlihatkan pada konferensi pers sebelumnya sepekan yang lalu di kantor atau di Wisma Kala, di mana melalui kuasa hukum PT Haji Kala itu Pasis itu memperlihatkan 4 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di lokasi lahan tersebut yang luasnya itu sekitar 146 meter persegi. Iya. Baik, berarti sampai saat ini yang bisa disampaikan kepada Tribuners atau juga yang bisa diketahui sejauh mana kemudian proses hukum atas sengketa lahan ini sudah berjalan? Uh, untuk proses hukum, JK mengaku tidak ada persoalan hukum dengan pihak manapun karena lahan ini dia klaim bahwasanya sudah bersertifikat sebagai miliknya begitu yang dibeli pada tahun 93 yang lalu. Adapun perkara hukum dari kubu lain ataupun perusahaan lain itu melibatkan warga ataupun kelompok lain. Jadi JK menegaskan tidak ada sangkut paut terhadap gugatan itu karena memang dalam gugatan tersebut tidak dicantumkan nama dari PT Haji Kala. Iya. Baik, ya. Tadi juga sempat disebutkan bagaimana kemudian bentrok yang sempat terjadi beberapa pekan lalu, rekan Embah. Lantas ada kemudian 3 korban yang menjadi korban dari luka panah pada bentrok 18 Oktober 2025. Ya, apakah ada perkembangan informasi bagaimana kemudian status hukum atau tindakan lanjut hukum maksudnya dari adanya kejadian tersebut? Ya, bentrokan tersebut hingga kini belum ada yang diamankan oleh pihak kepolisian, baik dari kedua belah pihak begitu. Polisi saat itu sifatnya hanya mendatangi lokasi, meredam bentrok, kemudian melerai kedua kubu yang bertikai. Selain mengakibatkan korban akibat anak panah busur, seunit sepeda motor saat bentrok terjadi juga terbakar. Saat ini di lokasi masih dijaga oleh puluhan orang yang dari kubu JK ini atau kubu Kala Group ini sebagai penjaga lahan di situ itu masih berjaga-jaga sembari proses penimbunan lahan atau pemadatan timbunan terus berlangsung. Iya. Kan Mbak dapat disampaikan pesan ataupun juga mungkin pernyataan terakhir Yusuf Kala sebelum akhirnya meninggalkan lokasi tadi? Ya, JK menyayangkan adanya eh, gugatan yang kemudian menyeret eh, lahan yang diklaim sebagai miliknya ini. Dia menuding ada semacam rekayasa yang kemudian eh, lahan yang diklaim miliknya juga ini terseret dalam eh, gugatan dari perusahaan lain. Dan JK menegaskan eh, akan menghadapi setiap proses hukum yang akan ditempuh jika bila mana eh, kasus ini terus berlanjut. Eh, Meski demikian, JK mengaku belum bisa mengambil keputusan upaya hukum apa yang akan dilakukan, akan tetapi jika nantinya ada kelompok lain atau kubu lain yang tetap memperkarakan terkait lahan itu, JK mengaku siap melawan. Iya, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Bagaimana juga kita mengetahui bahwa saat ini sudah kemudian lokasi tersebut sudah didatangi langsung oleh pemiliknya yakni Yusuf Kala dan juga tentu ada bukti-bukti yang sudah diperlihatkan pada saat konferensi pers kemarin. Terima kasih rekan Emba, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari Wapres Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, mana ulah-ulah tingkat tidak ada semua. Dia sendiri, dia bilang jam 8, dia bikin jam 7 supaya ini tidak hadir. Dan tidak ada jadi ini kan penipuan semua. Berarti bisa jadi salah objek ini. Objek ini sapunya. Masuk berarti ini yang perintah eksekusinya ini berarti salah objek.
Salah objek, tanya sama orang, kan dia melawan ini dan siapa? Menyombalang Solo dan kawan-kawan. Tanya, panggil dia, mana tanahmu? Apakah ada tidak dugaan permainan dengan oknum BPN? Saya tidak tahu lah. Oh tidak, BPN tidak. Buktinya BPN tidak ada ukurannya. Kalau pengadilan misalnya pun? Saya tidak tahu lah, Anda menafsirkan sendiri. Secara keseluruhan Ya, adalah harus namanya dikostateri, diukur oleh BPN. Yang mana? Yang tujuh justru BPN. Ayo, panitia tidak tahu, tidak ada hadir siapa, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu berarti tidak sah. Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi pembohong semua mereka itu. Dan dalam Tempo juga tidak tempo cerita. Tempo tidak baik-baik. Lawan teman-teman yang berjuang di sini Puan, siap harga mati Puan. Mempertahankan hak diri. Siap Puan, siap. Harta itu sahih. Siap Puan, siap Puan. Ini 30 tahun lalu saya beli. Betul Puan. Ingat tahu ya. Ya ini pernah pagar Puan pada saat kita beli. Ya. 93. Kenapa tiba itu ada orang datang Itu dari luar tiba-tiba merampok, mau merampok. Tiba-tiba mau datang merampok. Padahal ini tanah saya sendiri yang beli tahun lalu. Kenapa? Ahli warisnya. Dari Raja Goa. Semua Saya garap DMI saja. Saya kayak DMI ini lah. Jangan dulu. Yang dulu. Ini waterfront city yang di belakangnya. Kemarin Puan di sini dia bacakan di sini di belakang dia di sini. Dia konserteri juga di sini dia. Jadi secara keseluruhan kita punya. ya, adalah harus namanya dikostateri, diukur oleh BPN. Yang mana? Yang tujuh justru BPN. Ayo, panitia tidak tahu, tidak ada hadir siapa, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu berarti tidak sah. Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi pembohong semua mereka itu. Dan dalam Tempo juga tidak tempo cerita. Tempo tidak baik-baik. Lawan Teman-teman yang berjuang di sini Puan, siap harga mati Puan. mempertahankan hak diri. Siap Puan, siap. Harta itu sahih. Siap Puan, siap Puan. Ini 30 tahun lalu saya beli. Betul Puan. Ingat tahu ya. Ya ini pernah pagar Puan pada saat kita beli. Ya. 93. Kenapa tiba itu ada orang datang Itu dari luar tiba-tiba merampok, mau merampok. Tiba-tiba mau datang merampok. Padahal ini tanah saya sendiri yang beli tahun lalu. Kenapa? Ahli warisnya. Dari Raja Goa. Semua Saya garap DMI saja. Saya kayak DMI ini lah. Jangan dulu.
Đúng không? Ini waterfront city yang di belakangnya dia. Kemarin pun di sini dia bacakan di sini di belakang dia di sini. Dia konserter juga di sini dia. Jadi secara keseluruhan kita punya. Adalah harus namanya dikostateri diukur oleh BPN yang mana yang tujuh justru BPN panitia tidak tahu, tidak ada hadir siapa, tidak ada lurah, tidak ada BPN, itu berarti tidak sah. Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi pembohong semua mereka itu. Dan dalam Tempo juga tidak tempo cerita. Tempo tidak baik-baik. Lawan Teman-teman yang berjuang di sini Puan, siap harga mati Puan. Mempertahankan hak diri. Siap Puan, siap. Harta itu sahih. Siap Puan, siap Puan. Ini 30 tahun lalu saya beli. Betul Puan. Ingat tahu ya. Ya, ini pernah pagar Puan pada saat kita beli. Ya. 93. Kenapa tiba itu ada orang datang Itu dari luar tiba-tiba merampok, mau merampok. Tiba-tiba mau datang merampok. Padahal ini tanah saya sendiri yang beli tahun lalu. Kenapa? Ahli warisnya. Dari Raja Goa. Semua Saya garap DMI saja. Saya kayak DMI ini lah. Jangan dulu. Yang Dung Ho. Ini waterfront city yang di belakangnya dia. Kemarin pun di sini dia bacakan di sini di belakang dia di sini. Dia konserter juga di sini dia. Jadi secara keseluruhan kita punya. adalah harus namanya dikostateri diukur oleh BPN yang mana yang tujuh justru BPN. Panitia tidak tahu, tidak ada hadir siapa, tidak ada lurah, tidak ada BPN, itu berarti tidak sah. Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi pembohong semua mereka itu. Dan dalam Tempo juga tidak tempo cerita. Tempo tidak baik-baik. Lawan teman-teman yang berjuang di sini Puan, siap harga mati mempertahankan hak diri. siap Puan, siap. Harta itu sahih. Siap Puan, siap Puan. Ini 30 tahun lalu saya beli. Betul Puan. Ingat tahu ya. Ya, ini pernah pagar Puan pada saat kita beli. 93. Kenapa tiba itu ada orang datang Itu dari luar tiba-tiba merampok, mau merampok. Tiba-tiba mau datang merampok. Padahal ini tanah saya sendiri yang beli tahun lalu. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025.
Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Sri Kandi PLN WP Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.